Selamat pagi kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh menikmati rahmat Tuhan dan kasih karunia-Nya yang baru. Semalam kita dijaga Tuhan dalam tidur kita boleh tidur nyenyak, dijauhkan dari mimpi buruk, dan pagi ini kita boleh menikmati hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kita menikmati rahmat yang baru, kita menikmati kasih karunia yang baru dari Tuhan. Itu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Percayalah hari ini Tuhan juga menyediakan hal-hal yang baru buat kita. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita hampiri Dia. Kita bangun tahta Tuhan lewat pujian kita. Dan biarlah hari ini kita minta Tuhan menyentuh hati kita. Hati kita biar diperbaharui oleh Tuhan. Oleh kuasa Allah, biar hati kita serupa dengan hati Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari katakan sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih lagi dengan hatimu kekasihku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari dengan iman angkat pujian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air yang tak pernah berhenti mengalir, kasih-Mu atas kami Tuhan, tak pernah berhenti mengalir seperti sungai yang membasahi hati kami. Kasih-Mu Tuhan yang terus membasahi hati kami. Kasih-Mu memperbaharui hati kami dibaharui senantiasa oleh Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hati kami senantiasa Tuhan, seperti hati-Mu. Ketika hati kami diubah seperti hati-Mu, kami mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Biarlah hari ini kami berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak hati-Mu, supaya perjalanan kami hari ini tidak tersesat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan khusus. Firman ini akan menjadi pedoman pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara kekasih Allah yang pada kesempatan ini
merindukan kasih setia Allah melalui firman-Nya. Biarlah di pagi hari ini mengurapi hidup kita, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui perenungan di pagi hari ini ada sebuah pemulihan di dalam hati kita, sehingga bagaimana kita akan bertindak dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Allah, ada beberapa pertanyaan buat kita bersama, buat saudara dan saya. Yang pertama adalah, sudahkah saudara merindukan orang lain yang pernah saudara layani? Yang kedua adalah, sudahkah saudara menempatkan simpati dan empati kepada orang yang pernah saudara jumpai? Dan yang ketiga adalah, sudahkah saudara menyatakan rindu dengan orang-orang yang mengukir prestasi saudara? Dan sudahkah saudara menyatakan kemuliaan dan sukacita kepada Tuhan atas orang lain? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan ini perenungan untuk kita rasa-rasakan bersama adalah, saya beri judul, jauh di mata, dekat di hati. Rupa-rupanya peribahasa ini sudah sering kita dengar, sudah layak sekali untuk kita dengar. Yang kaitannya adalah dengan sebuah perpisahan, sebuah kejauhan. Namun kali ini saudara-saudara akan saya ajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan terkait dengan bagaimana kita ini jauh di mata tetapi dekat di hati. Artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita ini tidak berjumpa, bagaimana kita ini tidak bertemu, tetapi kasih setia itu tetap mengalir. Nah, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17, di sana dikatakan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sesungguhnya dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika hidup di kota Tesalonika yang tidak begitu besar, tetapi kota Tesalonika adalah kota yang maju, yang dimana Rasul Paulus ini menginjili, membuat satu penginjilan penyelamatan jiwa-jiwa di sana. Nah, surat ini ditulis ketika Rasul Paulus sudah tidak ada di Tesalonika. Padahal Rasul Paulus itu berada di Tesalonika itu tidak lama, mungkin hanya sebentar. Tetapi setelah itu ada sebuah kerinduan. Walaupun Rasul Paulus pergi dari Tesalonika, tetapi mengingat-ingat jemaat di Tesalonika seolah-olah tetap tidak bisa terpisahkan. Maka di sana dikatakan di ayat 17 bahwa walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati Paulus. Nah, boleh saya terjemahkan demikian. Saudara-saudara, setelah untuk sementara waktu kami dipisahkan dari kamu secara fisik, bukan secara roh, kami semakin rindu dan ingin bertatap muka denganmu. Kerinduan Paulus diungkapkan kepada orang-orang jemaat di Tesalonika. Selesai Paulus mengadakan penginjilan di Tesalonika, adalah lebih baik untuk bisa berdekatan dengan orang yang kita kasihi. Jemaat di Tesalonika
mungkin bukan jemaat yang paling dikasihi, tetapi jemaat di Tesalonika adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Yang berikutnya adalah Paulus adalah mengadakan penginjilan yang tidak begitu lama di Tesalonika. Tetapi perhatikan saudara-saudara kekasih Allah, ada sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan Paulus. Nah, saya akan bawa kita bersama, saudara-saudara akan saya ajak. Dekat di hati memiliki prinsip-prinsip, yaitu sebuah kesatuan pengharapan. Sekali lagi ada prinsip, yaitu kesatuan pengharapan. Yang pertama adalah, prinsip yang pertama, rindu untuk bertemu. Perhatikan di ayat 17, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Nah, ada sebuah kerinduan. Seperti pertanyaan saya semula tadi, sudahkah saudara-saudara kekasih Allah menyatakan rindu dengan orang-orang yang pernah saudara jumpai, yang bahkan yang pernah mengukir prestasi saudara, mengukir segala sesuatu buat saudara. Nah, ini rupa-rupanya Rasul Paulus diingat selalu bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah berkenan di hati Paulus. Sehingga ada kesatuan hati. Saudaraku kekasih, saya yakin saudara-saudara adalah pelaku-pelaku firman yang setia. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang yang saudara jumpai, bertemu dengan orang-orang yang telah mengukir saudara, saudara rindu. Nah, kenyataan rindu itu diungkapkan oleh saudara-saudara kekasih Allah. Mungkin dalam bentuk doa, mungkin dalam bentuk simpatik dan empatik, mungkin dalam bentuk mengasihi dan mencintai, mungkin dalam bentuk yang lain untuk tetap setia kepada orang yang pernah mengukir prestasi kita, orang yang pernah kita jumpai di dalam kehidupan kita. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lebih daripada itu, bahwa orang-orang lain yang pernah kita jumpai, orang-orang lain yang pernah mengukir kehidupan kita, bahkan orang-orang lain yang telah menjadikan kita ini menjadi sosok yang mandiri, itu tetap menjadikan satu ingatan dan cinta kasih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah kemuliaan bahwa kita ini dapat mengasihi orang lain dan orang lain tetap setia kepada Tuhan. Harapan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan yang kedua adalah menempatkan orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, menempatkan orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Coba diperhatikan ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tolong ini penekanan. Kalau bukan kamu, artinya kamu, artinya
orang yang pernah dijumpai oleh Rasul Paulus di Tesalonika. Artinya orang-orang yang pernah kita jumpai ketika kita ini bekerja, kita bersama-sama dengan orang-orang yang telah mengukir kita. Bahwa ada satu keberhasilan. Keberhasilan ketika kita mendengar bahwa orang-orang yang pernah kita jumpai adalah orang-orang yang tetap berjalan di jalan Tuhan. Orang-orang yang pernah kita jumpai adalah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Ini harapan Paulus. Sehingga ketika Paulus ini adalah berjumpa dengan saudara-saudara, dengan orang lain, dan orang lain menyatakan tetap setia kepada Tuhan, ini sebuah kebanggaan. Di sana dikatakan di ayat yang ke-19 adalah Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi untuk kemuliaan Tuhan itu karena orang-orang yang pernah kita jumpai, orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita tetap berjalan setia kepada Tuhan. Karena kita telah memberikan sesuatu yang baik seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan sesuatu yang baik kepada jemaat di Tesalonika. Maka sebuah kebanggaan. Walaupun Paulus sudah tidak di sana, Paulus dekat di hati. Bahwa Paulus itu menyatakan bahwa orang-orang yang dijumpai ini adalah merupakan orang-orang yang sebagai pengharapan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena berhasil. Karena orang lain tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makna atau prinsip-prinsip dari jauh di mata dekat di hati ada satu kesatuan, yaitu kesatuan pengharapan. Yang ketiga adalah menempatkan orang lain secara terhormat. Coba diperhatikan ayat yang ke-20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Orang lain ditempatkan secara terhormat. Orang-orang yang pernah kita jumpai, orang-orang yang pernah kita ajak bicara, orang-orang yang pernah kita injili, orang-orang yang pernah mengukir jiwa raga kita adalah kita tempatkan pada suasana yang terhormat. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi sukacita kita adalah karena orang lain. Jadi kemuliaan kita ini adalah karena orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berpikir yang positif. Bukan berpikir yang negatif. Karena orang lain kemudian tidak menerima kita. Karena orang lain kemudian menentang kita. Karena orang lain kemudian tidak melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan iman apa yang kita berikan kepada orang lain, bahwa orang lain tetap menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah keselamatan. Maka keberhasilan orang lain yang ditunjukkan orang lain untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berkomitmen kepada Tuhan, untuk tetap berjalan kepada Tuhan adalah merupakan sukacita bagi kita bersama. Adalah kemuliaan kita bersama untuk Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini mari kita mengingat-ingat siapakah saudara-saudara kita yang pernah kita tinggalkan. Mari kita mengingat saudara-saudara kita yang dulu pernah kita jumpai. Mari kita mengingat saudara-saudara kita yang dulu pernah kita berikan firman Tuhan. Mari kita mengingat saudara-saudara kita yang mengukir kehidupan kita. Mereka adalah kemuliaan yang dipersembahkan kepada Tuhan dari diri kita. Kita berhasil, kita diperkenankan untuk menikmati orang lain tetap setia kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu cinta kasih kita ini kepada orang lain
itu bukan harus kita berdekatan, kita harus berkomunikasi secara dekat, bersentuhan. Tetapi walaupun kita berada di kejauhan, berada di tempat yang lain, kita tetap setia kepada saudara-saudara kita. Jauh di mata, tetap dekat di hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Engkau pakai untuk mengenal orang lain. Untuk tetap setia kepada orang lain. Dan semuanya kami persembahkan kepada Engkau. Engkau yang dipermuliakan. Bangsa dan negara kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami, hidup yang selalu ada pemulihan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.